Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera teman-teman media cetak, media elektronik. Pada pagi hari ini rapat internal terkait dengan masuknya Indonesia menjadi negara yang aksesi OECD. Jadi negara aksesi itu negara yang dalam proses menjadi anggota. Nah, Indonesia sejak 2007 itu menjadi mitra OECD bersama Brasil, India, Cina, dan Afrika Selatan. Dan di Asia Tenggara, OECD meluncurkan yang namanya Southeast Asia Regional Program di tahun 2014. Jadi kemarin tadi saya laporkan Bapak Presiden pertemuan di Perancis 2 minggu yang lalu di Paris, itu dalam rangka 10 tahun Southeast Asia Regional Program yang dipimpin oleh Perdana Menteri Kishida, itu sekaligus Perdana Menteri Kishida atau Jepang menjadi memegang keketuaan OECD. Nah, dalam pertemuan Ministerial Council Meeting tersebut, Indonesia bersama Argentina diterima permohonannya. Argentina sampai dengan rapat kemarin itu berproses selama 5 tahun. Sedangkan Indonesia mulai dari surat yang dikirim OECD itu berproses selama 7 bulan. Nah, sekarang negara-negara yang sama statusnya seperti Indonesia adalah Argentina, Brasil, Bulgaria, Kroasia, Peru, dan Rumania. Mereka sudah berproses rata-rata lebih dari 2 tahun, bahkan Brasil sudah mendekati 5 tahun. Nah, Indonesia baru masuk dalam pendaftaran tersebut. Nah, praktek-praktek yang dilakukan itu beberapa negara yang sudah menjadi anggota dalam aksesi itu. Costa Rica butuh waktu 6 tahun, Kolombia 7 tahun, Chile 3 tahun. Jadi kita harus belajar dari Chile bagaimana mereka bisa menjadi anggota dalam waktu yang lebih cepat. Nah, sesudah aksesi ini, proses berikutnya adalah Indonesia mengeluarkan yang namanya memorandum. Jadi memorandum itu akan terdiri dari dokumen yang mencakup seluruh steering committee yang ada di OECD. Itu ada 26, itu mulai dari keuangan, ekonomi, anti korupsi, persaingan sehat, sampai dengan yang detail consumer policy, digital economy, teknologi policy, Steel Committee, kemudian termasuk shipbuilding. Nah, untuk itu tadi arahan Pak Presiden kita akan membentuk PMO di bawah kantor Kemenko, di mana itu akan mencakup seluruh kementerian, dan itu untuk mengawal proses transformasi menuju negara yang menjadi bagian dari OECD. Dan Sekretaris Jenderal Korman akan segera ke Indonesia tanggal akhir bulan ini, dan tentunya akan mengadakan pertemuan dengan Bapak Presiden, dan Sekretaris Korman direncanakan datang 28 sampai dengan 29. Nah, selanjutnya saya laporkan terkait dengan Indo-Pacific Economic Framework yang terdiri dari 4 pilar. Nah, Indonesia sudah menyelesaikan pilar 2, supply chain. Dan tadi Bapak Presiden sudah memberi arahan bahwa ratifikasi terhadap supply chain segera dilakukan melalui Perpres. Dan pilar pertama mengenai perdagangan sudah selesai 5 dari 11 klaster dan direncanakan diselesaikan akhir tahun ini, Desember 2024. Dan ini yang belum selesai adalah terkait dengan labor, environment, digital economy, dan juga trade facilitation dan competition policy. Itu yang belum selesai seluruh negara, bukan hanya Indonesia. Kemudian pilar yang akan segera selesai tanggal 6 Juni nanti, akan ada penandatanganan pilar 3 mengenai clean economy. Ini clean economy legal review selesai dan akan ditandatangan tanggal 6 Juni. Kemudian pilar 4 mengenai fair economy juga akan ditandatangani tanggal 6. Dan oleh karena itu nanti berikutnya kita akan mempersiapkan critical mineral dialogue, kemudian cooperative work program, dan clean economy investor forum.
Nah, di dalam Clean Economic Forum tersebut Indonesia mengajukan beberapa proyek, 17 proyek yang sudah dianggap dokumentasinya selesai, seperti geothermal, kemudian green refinery, kemudian sorghum to biofuel, blue ammonia, dan sebagainya. Kemudian tadi juga kami laporkan kepada Bapak Presiden terkait dengan semikonduktor, dan semikonduktor ini penting karena dalam OECD salah satunya juga akan mengirim fact finding mission mengenai ekosistem semikonduktor di Indonesia di pertengahan tahun ini. Nah, semikonduktor itu menjadi bagian yang strategis selain critical mineral. Jadi di dunia sekarang dua hal yang sedang mengalami pembahasan kuat, yaitu critical mineral. Critical mineral itu Indonesia sudah lebih dulu dengan undang-undang mineral batubara di 2009 dan sudah direvisi. Sedangkan Amerika baru melalui Inflation Reduction Act dan Eropa dengan Critical Mineral Act yang di tahun lalu. Sehingga ini menjadi tren pembahasan terutama untuk logam strategis yang akan menjadi bahan baku untuk EV, kemudian untuk otomotif, untuk industri pertahanan dan industri luar angkasa. Nah, semikonduktor itu mengikuti dari industri digital. Dan semikonduktor itu Indonesia harus membangun kembali ekosistem karena yang utama daripada industri semikonduktor adalah chip design. Chip design itu adalah membutuhkan ahli di bidang microelektronik. Oleh karena itu tadi arahan Bapak Presiden juga LPDP untuk didorong untuk memberikan beasiswa, melakukan training for the trainer. Dan saya laporkan dalam pertemuan dengan Menteri di Jerman, kita mempersiapkan SDM Indonesia untuk dikerjasamakan dengan Jerman sehingga bisa ikut dalam sekolah chip akademi yang ada di mereka, kemudian juga bisa magang di perusahaan-perusahaan semikonduktor yang sedang mereka buat. Jadi investasi Jerman sendiri untuk semikonduktor ke depan ini 13 miliar US dollar. Jadi kita sebetulnya bersaing dengan negara-negara tersebut untuk melakukan investasi di Indonesia. Mungkin itu saja. Terima kasih. Jadi untuk membangun yang namanya memorandum kita dikasih waktu lebih dari sekitar 250-an hari sampai 280 hari. Dari sekarang sampai nanti. Ya tentu dampak ekonomi itu dari segi pertama dari investasi, kemudian dari best practice secara global. Kemudian dipercayanya Indonesia masuk dalam ekosistem semikonduktor. Nah, itu salah satu yang kita lihat prospek investasi ke depan. Ya pertama kan ini bukan proyek investasi. Ini kan proyek standar, jadi sama seperti tanya kalau standar SNI berapa investasinya, berapa orangnya kan, itu tergantung investasi. Jadi ini adalah best practice untuk reform. Nah kalau semua best practice reform disebutnya like-minded country, negara yang mempunyai kesamaan kebijakan. Kalau negara punya kesamaan kebijakan, maka yang akan masuk adalah sovereign wealth fund. Nah kalau ini kita bisa dapat, saya optimis posisi Indonesia dan sovereign wealth fund yang akan di Singapura akan bersaing. Karena sekarang hampir semua investasi Amerika 80% masuk ke Singapura, dari Singapura baru mecah ke berbagai negara. Nah ini antara lain hal-hal yang kita ingin ambil. Ada 38 negara, jadi ini adalah platform ekonomi, bukan yang lain. Ya platformnya negara ekonomi, kan ada Chile, ada Peru, ada segala macam. Ada banyak negara lain. Ya. Itu mitranya di sini namanya KPK. Jadi itu sudah masuk dalam
pembahasan karena KPK juga menjadi bagian dari FATF, Financial Action Task Force. Ya, oke. Terima kasih. Kan makan waktu 3-4 tahun. Jadi tidak ada satu negara pun yang 1 tahun langsung diterima. Untuk yang lain aja, misalnya contoh satu lagi CPTPP, itu Inggris butuh waktu hampir lebih dari 2 tahun untuk itu. Ya, kita targetnya 3 tahun, sama seperti Chile. Dan arahan Pak Presiden juga untuk perjanjian lain seperti CPTPP, karena kita sudah masuk di OECD, masuk di IPEF, masuk saja perjanjian. Karena itu akan membuka pasar seperti Inggris, Meksiko, dan yang lain. Era pemerintahan yang berjalan. Ya. 3 tahun. 3 tahun. Chile 3 tahun. Tapi penduduk Chile kan bukan, penduduknya tidak banyak. Ya. Ya, terima kasih.